Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah haqqa hamdih, wasyukru lillahi haqqa syukrih. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah wa'malus salihati wajtanibul munkarat wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, seraya berharap segala nikmat senantiasa terus dianugerahkan dalam kehidupan kita, marilah kita menguatkan ketakwaan kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Takwa mampu menjadi rambu-rambu dalam kehidupan yang akan mengarahkan kita tetap berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga takwa harus kita kuatkan dimanapun dan kapanpun kita berada, baik dalam kondisi suka maupun duka, ataupun sepi maupun ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya hal itu dapat menghapusnya. Bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah menganugerahkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa terhitung. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah dikaruniainya keturunan ataupun anak dzurriyyah dalam kehidupan keluarga kita. Sebagai amanah yang agung dari Allah, kita dipesankan untuk dapat mendidik mereka dengan baik, agar hadirnya buah hati dalam keluarga membawa kemaslahatan
bukan sebaliknya membawa kemudaratan. Oleh karena itu, pada khutbah kali ini khatib mengangkat tema khutbah tentang 5 tipikal ataupun sifat anak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kelima tipikal ini bisa menjadi pengingat kita agar mampu mengarahkan putra-putri kita menjadi generasi yang selalu diwarnai dengan kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan-keburukan. Terlebih di era modern saat ini, di mana perubahan dan dinamika kehidupan berlangsung begitu cepat dan beragam. Prinsip mendidik harus dikedepankan agar anak-anak kita menjadi generasi yang baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan mereka generasi yang pintar saja. Tipikal anak yang pertama di dalam Al-Quran disebut sebagai qurrata a'yun. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati bagi kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Furqan ayat 74. Qurrata a'yun adalah anak yang mampu menjadi penyejuk jiwa, penenang hati, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman disebutkan bahwa qurrata a'yun diartikan sebagai anak-anak yang shalih, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi sesama. Tipikal anak ini tidak akan hadir ke dunia begitu saja. Untuk mendapatkan anak semacam ini dibutuhkan usaha-usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua dengan mengasuh, mendidik, dan memberi nafkah dengan rezeki yang halal. Selain ikhtiar lahir, ikhtiar batin juga sangat penting dengan senantiasa mendoakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tipikal anak yang kedua adalah sebagai perhiasan. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapanmu. Dalam kajian tafsir Tahlili disebutkan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Namun Allah menegaskan dan mengingatkan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup di dunia, bukan perhiasan dan bekal untuk akhirat kelak. Sehingga penting bagi kita semua untuk menjaga agar perhiasan-perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan akhirat kita kelak. Adapun tipikal anak yang ketiga adalah anak yang bisa menjadi musuh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah At-Taghabun ayat 14. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ahli tafsir memaknai anak sebagai musuh adalah anak yang memusuhi orang tuanya, memusuhi kerabatnya, bahkan saling gugah dan menyudutkan akibat hak masing-masing tidak dipenuhi. Ketika orang tua mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai kasih sayang yang jauh dari kata permusuhan.
Tipikal anak yang keempat adalah anak sebagai fitnah atau ujian. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tugas berat orang tua yang telah diingatkan oleh Allah. Jangan sampai anak kita tidak diberi perhatian yang baik, sehingga bukannya mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, anak bisa menjadi sumber fitnah dan ujian bagi orang tuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentu jika mereka melakukan hal yang tidak baik, orang tua akan ikut terbawa-bawa. Pepatah Jawa mengatakan, anak pola wong tua kepraden, anak berbuat ulah orang tua ikut susah. Oleh karena itu, mari jaga mereka, mari jaga mereka dengan baik agar tidak menjadi ujian bagi kita. Adapun tipikal yang terakhir, tipikal anak yang kelima adalah mereka yang menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai beribadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai, lupa dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya kepada Allah atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih-lebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tuanya untuk beribadah kepada Allah. Justru kita harus mencetak generasi-generasi yang cinta dengan ibadah sebagai misi utama diciptakannya manusia di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah 5 tipikal anak yang disebutkan di dalam Al-Quran yang harus kita perhatikan bersama. Semoga kita mampu dan dikaruniai anak yang memiliki tipikal pertama dan kedua, yakni sebagai penyejuk mata, qurrata a'yun, dan menjadi perhiasan zina yang membahagiakan orang tuanya. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari tipikal anak-anak ketiga, keempat, dan kelima, yakni anak-anak yang menjadi musuh orang tuanya, mendatangkan fitnah dan ujian, serta anak-anak yang menjadi penghalang ibadah orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.